Kata Bung Karno, ada 4 hal kenapa orang Belanda dan Eropa ke sini. Nomor 1, mereka menjadikan kita hanya menjadi bangsa pemasok bahan mentah. Kedua, kita hanya menjadi tempat penanaman modal asing. Yang kedua. Yang ketiga, kita hanya menjadi tempat untuk pemasok buruh murah. Yang keempat, kita hanya menjadi tempat pemasaran hasil industri negara maju. Inilah yang disebut Bung Karno sendi dasar dari kolonialisme. Jadi kalau Anda berpikir tentang ekonomi nasional, pikirkanlah, apakah 4 hal ini kita sudah bebas atau belum? Kita sudah bebas enggak dari 4 hal ini? Dulu Bung Karno mempersoalkan bangsa Indonesia itu bangsa yang cukup diupah sebenggol sehari. Dan kita menjadi nation of coolies and kuli among nations. Kita negara kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Sebenggol itu waktu itu setara dengan 5 kg beras. Kalau sekarang berapa itu? Kalau kali 7.000, 35.000 rupiah. Upah harian kita masih sekitar itu atau enggak? Atau sudah jauh lebih tinggi? Berapa? Bisa lebih rendah, artinya lebih rendah dari masa Belanda. Kita masih impor bahan mentah atau kita beli barang jadi? Kita kan ekspor biji coklat, kita ngimpor coklat dari Swiss yang tidak ada pohon coklat, tapi negeri coklat yang terkenal. Sekarang ada es coklat yang istri saya senang sekali, buatan Belgia, namanya Magnum. Itu coklatnya dari sini, dikirim ke sana, kita beli, sudah jadi. Dan banyak lagi contohnya. Jadi sebenarnya kita juga masih menjadi ekspor bahan mentah. Bahkan sekarang kita meningkat dari menjadi kuli di negeri sendiri, sekarang menjadi kuli dan babu di negeri orang, diperkosa, dilempar di loteng, disetrika, dan tidak ada tumbuh ketersinggungan kita karena bangsa kita dinista. Sungguhnya mereka ke sana apa senang pergi ke tanah Arab atau ke negeri asing. Kalau pakai kontrak tidak apa-apalah, profesional kan. Tapi kalau jadi babu, nggak ada kontrak, kan jadi hamba sahaya di negara orang. Apa untuk itu kita sudah merdeka 65 tahun lebih ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan besar yang harus menggugat nurani kita semua. Nasional kita tidak boleh hanya sekedar nasionalisme bola. Kita harus sadar akar dari kenapa kita masih tercengkram dalam suatu sistem yang merupakan penerusan dari sistem lama yang oleh Bung Karno sebagai sistem neokolonialisme. Artinya kolonialisme baru. Jadi negaranya sudah merdeka, yang di atas bukan gubernur jenderal Belanda, tapi struktur ekonominya masih sami mawon, sama-sama aja. Itulah tantangan besar kita. Pada kurun waktu yang bersamaan, Bung Hatta diadili di Belanda sebagai mahasiswa karena dia dianggap melancarkan kegiatan anti penjajahan di tanah air dia. Dan Bung Hatta dengan geram mengatakan begini, lebih suka aku melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi negeri asing. Jadi kata Bung Hatta, karena geram dia, biar Indonesia tenggelam aja ke dasar lautan daripada dari jadi hamba sahaya gitu loh. Pesan ini ada pesan dari orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan kita.
dan bersama dengan para pendiri Republik, ada ribuan orang yang mau mati untuk Republik. Setelah kita merdeka, kerja kita bertengkar aja satu sama lain. Pertandingan bola bertengkar, antar kampung bertengkar. Pemilihan bupati ribut, berkelahi. Sementara negara lain maju pesat meninggalkan kita. Kita ini sepertinya sedang hidup dalam ketidakwarasan kolektif. Ini kesentingan bersama ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan bangsa kita? Kenapa kita begitu tidak waras ya? Makin sering saya keluar negeri, makin sakit perut saya melihat bangsa ini. Tapi ya itu, kita hanya bisa menyalahkan. Pengamat mengkritik pemerintah. Mengkritik pemerintah itu perbuatan yang paling gampang. Enggak usah sekolah juga bisa lah. Saya pernah jadi pemerintah belasan tahun, jadi merasakan juga kan. Tapi yang penting apa yang kita lakukan. Kalau lampu mati, kamar gelap, jangan mengomel, cari lilin, nyalakan lampu, itu harus kita lakukan. Kita kerjakan. Itu satu perkara. Perkara kedua begini, tahun 2015, kita di Asia Tenggara, sesuai dengan kesepakatan para pemimpin kita, akan berintegrasi secara ekonomi. Semua tarif lalu lintas perdagangan barang dan jasa akan dibuat mendekati nol. Tahun itu mungkin kita tidak akan melakukan yang namanya single currency atau mata uang tunggal, belum. Karena perbedaannya mesti sangat jauh. Banyak negeri-negeri di Asia Tenggara yang ekonominya belum stabil. Syarat ada satu mata uang itu sama-sama stabil, kemudian dicari rujukan yang paling rasional untuk menjadi alat tukar di kawasan ini yang jumlah penduduknya itu sekitar 600 juta orang. Kita bagian dari satu kawasan ekonomi 600 juta orang yang volume ekonomi bersamanya nanti akan mencapai sekitar 3 triliun dolar. Indonesia sekarang sudah mencapai sekitar 750 miliar dolar. Kalau dalam rupiah sekitar 7.000 triliun rupiah. Bahkan yang paling penting dari itu, kalau kita kembali pada struktur ekonomi yang tadi saya ceritakan adalah yang disebut sektor perdagangan barang dan jasa. Ini jumlahnya sekitar 2.000 triliun rupiah. Ketika perdagangan dikuasai orang lain, maka produksi akan terhambat. Karena sektor perdagangan itu sektor yang paling banyak menciptakan surplus. Berapa minggu yang lalu ketika membuka muktamar IJMI di Istana Bogor, di depan para menteri dan wakil presiden Budiono, Pak Habibie memberi ceramah yang menyebut ekonomi kita ini namanya ekonomi VOC. Karena kata Habibie, ini belum berubah. Pasar kita tidak untuk bangsa kita, tapi untuk orang lain. Ini namanya ekonomi VOC, kata. Mudah-mudahan para menteri dan wapres tahu yang dimaksud oleh Pak Habibie. Tapi saya akan menjelaskan dalam teorinya Bung Karno tadi, yaitu kita masih menjadi tempat pemasaran hasil produksi negara lain. Jadi tugas kita ini adalah apa? Kita menjadikan pasar Indonesia adalah pasar bagi produksi bangsa kita sendiri.